anak khas, anak palenan. Kami naman po ng kontak penjabat gubernur NTT nok na ingat na kami na puli yung kolong yung menin nok na yung pagpupati seluruh NTT nok na ingat na kami na puli yung fojo mateme mamlit ko mateme na po umang pilopo fojo yung binanamlit ko na meron ng tunong ko po ay mga nung ko ay bibisotin tunong pipapon nok manig na teme mo ete na teme umang teme umang lay yung hatat na lay ng pao malay ang bihong nasi lopong nasi Abi bupati itu semin tua. Sampai nanti nanti lagi minang nawa dan mana otakan nak starting yang kami kepala provinsi NTT. Angkat atau fantu minang nyo dene. Bina. Dengan telur-telur makan ada di aula. Di aula Pak. Kabupaten Kupang. Bapak Ibu, kita berikan tepuk tangan untuk penyambutan. Hadirin disilakan duduk kembali. Waalaikumsalam. Om Santi 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 Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sehat bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Pejabat Gubernur beserta Ibu Bupati Penggerak PKK Provinsi Nusa Tenggara Timur yang sudah sempat hadir saat ini. Terima kasih karena upaya kerja keras PKK juga mendorong santri turun. Terima kasih Bu. Yang saya hormati juga para bupati. Terima kasih, saya sudah melihat Bupati Biru sudah hadir, pejabat Bupati Flores Timur, Wakil Bupati Manggarai, teman-teman juga dari Sumba Barat Daya, Pak Wakil, Pak Pejabat Wali Kota sudah hadir. Terima kasih sudah hadir bersama dengan para wakil bupati yang lain. Kemudian Kepala Bapeda, Bapil Bangsa Kabupaten NTT, terima kasih sudah hadir. Pimpinan perangkat daerah yang sempat hadir saat ini akan mewakili para kepala dinas,
Kesehatan dan Dinas KB Kabupaten Kota. Yang saya hormati juga para Forkopimda. Terima kasih Pak Kejari sudah hadir, Pak Kapolres, Pak Ketua Pengadilan sudah hadir bersama-sama dengan kita. Yang saya hormati juga Kepala BKKBN Provinsi NTT, terima kasih sudah hadir. Kemudian terima kasih yang luar biasa kepada Pak Bupati dan Ibu Ketua Negara Kabupaten Kupang dan Pak Wakil Bupati Pak Diri. Terima kasih. Kita sudah bersama-sama di tempat kegiatan ini sehingga terselenggara kegiatan ini akan berjalan dengan baik. Pada tempat yang pertama, sebagai insan yang beriman, kita patut panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa karena atas perkenanannya hingga pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini untuk menyatu dan rangka komitmen yang kita yang kuat untuk menurunkan stunting di Provinsi NTT. Perkenan saya untuk menyampaikan beberapa laporan singkat untuk latar belakang. Pemerintah Provinsi NTT menetapkan prevalensi stunting sebagai salah satu indeks kinerja utama kita. Dan kemudian kita terdapat target sebesar kurang lebih 12-10% pada akhir periode RPJMD Provinsi NTT tahun 2018 sampai 2023. Serta telah menjadi indeks kinerja utama para bupati dan wali kota dalam masing-masing RPJMD Kabupaten Kota. Hasil pengukuran bulan Agustus berdasarkan data RPJMD 2023 menunjukkan bahwa terjadi tren penurunan stunting Provinsi NTT sebesar kurang lebih 15,25%. Dan telah diidentifikasi 63.804 anak stunting yang harus menjadi prioritas utama intervensi di 22 kabupaten kota. Cakupan pengukuran ditimbang terhadap bayi balita mencapai 96,6%. Terdapat 10 kabupaten yang mampu mencapai cakupan 100% bayi balita ditimbang. Terdapat juga 22 kabupaten kota yang belum mencapai 100% bayi balita ditimbang. Hadirin yang saya banggakan, data RPJMD di bulan ketiga tahun 2023 juga memperlihatkan bahwa terdapat 102.534 anak tergolong balita tidak naik berat badan satu kali. Ini yang menjadi perhatian kita nanti Bapak Pejabat Gubernur, karena balita T istilahnya ini, penanganan balita T ini juga perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah, karena apabila tidak ditangani maka akan dapat berkontribusi terhadap peningkatan kasus stunting di masa mendatang. Upaya intervensi balita T merupakan tindakan preventif pencegahan kasus stunting di Provinsi NTT. Skema kita tetap jelas, pencegahan dan penanganan. Rapat koordinasi pada hari ini merupakan momen yang strategis dalam rangka optimalisasi pelaksanaan aksi konvergensi stunting. Diharapkan pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten kota terus tingkatkan komitmen melalui kerja kolaborasi yang produktif, konvergensi dan terintegrasi semua stakeholder. Dalam upaya kita untuk menyatukan komitmen kolaborasi yang kuat untuk mendorong percepatan penurunan stunting hingga pada angka 10% nanti. Harapan ini menjadi harapan yang kuat bagi kita semua, sehingga rakor setiap tahun kita akan ada 2 kali, sehingga skala signifikan stunting bisa kita turunkan sampai 10% nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, tujuan pelaksanaan ini sebagai momen evaluasi terhadap kinerja pelaksana aksi konvergensi stunting kabupaten kota dalam upaya percepatan stunting, adanya komitmen bersama dalam akselerasi secara konkret untuk memberikan intervensi bagi 63.804 anak stunting yang kurang lebih 15,2% dan menentukan serta menyepakati upaya strategis dan solutif bagi penanganan balita tidak naik berat satu kali balita T di masing-masing kabupaten kota. Hadirin yang kami hormati, Bapak Pejabat Gubernur yang saya hormati, saat ini menurut data yang ada pada kami, peserta rapat di koordinasi hari ini kurang lebih ada 5 orang bupati dan 2 pejabat bupati wali kota, 5 ketua TPPS bupati, ada PLT Sekda yang hadir 2, asisten 1 ada 4, dan yang hadir saat ini juga Kepala Bapeda 1 NTT seluruh kabupaten, Kepala Dinas Kesehatan, pimpinan OPD 3 provinsi, perwakilan BKKBN juga. Saya juga terima kasih untuk saya dan kawan-kawan untuk mendukung kegiatan hari ini, khususnya juga lembaga mitra. Ini saya lihat Ibu Sarah dari dulu juga hadir kita dan teman-teman semua dari lembaga mitra yang lain. Mitra ini kita selalu jaga, mitra strategis yang memang waktu lalu dari Insight juga sudah datang untuk ketemu Bapak Gubernur dari Insight untuk melakukan beberapa langkah strategis mengenai stunting di Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya mohon kesediaan Bapak Pejabat Gubernur untuk berkenan membuka kegiatan ini sekaligus memimpin dialog bersama bupati, pejabat bupati, wali kota beserta rapat koordinasi pada hari ini. Kiranya Tuhan Yang Maha Esa memberkati seluruh rangkaian kegiatan kita hari ini. Amin. Saya ungkapkan bahasa Spanyol karena Pak Gubernur ini jago bahasa Spanyol.
Mulia mejores deseos para todos nosotros. Yang tahu Bapak Gubernur. Karena Bapak Gubernur luar biasa. Terima kasih yang memberkati kita semua. Salam sehat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih. Yang kami hormati Bapak Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berkenan hadir bersama kita di tempat ini, yang saya hormati para pimpinan daerah, para bupati, para wakil bupati, termasuk Bupati Jepang, dan atau yang mewakili bupati dari seluruh kabupaten Nusa Tenggara Timur, yang saya hormati Saudara PJ Wali Kota Kupang, yang saya hormati dan saya banggakan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, dalam hal ini hadir Bapak Ketua DPRD Kabupaten Kupang, hadir juga Bapak Kejati, hadir Bapak Kapolres, dan hadir Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kupang. Terima kasih atas kehadirannya. Para pimpinan perangkat daerah lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang saya hormati dan saya banggakan, Kepala Bapelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kepala BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terakhir bersama dengan kita pada kesempatan yang baik ini. Para kepala dinas, Bapeda atau Bapelitbangda dari kabupaten kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang saya hormati, unsur pers dan kita semua yang ada di sini, masyarakat yang ada di sini yang saya hormati dan saya banggakan, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kupang, ini mantan pacar saya yang sudah jadi nenek-nenek, dan Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kupang ini hadir di sini. Kali ini jangan diganggu karena ini Wakil Bupati punya istri. Kita semua yang ada di tempat yang berbahagia yang saya hormati dan saya banggakan, salam untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Mengawali sambutan ini, saya ingin mengajak kita untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala perlindungan dan penyertaannya sehingga kita boleh hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat dan bersemangat guna mengikuti rakor kaji tindak percepatan penurunan stunting tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Atas nama pemerintah Kabupaten Kupang, izinkan saya atas nama pemerintah, anggota DPRD dan masyarakat Kabupaten Kupang menyampaikan selamat datang ke Kabupaten Kupang yang sama kita cintai. Bapak Pejabat Gubernur Nusa Tenggara Timur bersama Ibu, teman-teman Bupati, Wali Kota atau pejabat yang mewakili, dan kita semua yang ada di sini, sekali lagi saya ucapkan selamat datang di Kabupaten Kupang, kabupaten yang terluas di daratan timur. Kabupaten yang secara geografis berbatasan laut serta darat dengan dua negara, yaitu RDTL dan negara Australia. Kabupaten Kupang dengan banyak potensi sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya. Kabupaten dengan pesona dan potensi wisata yang prospektif untuk dikembangkan. Baru-baru ini lomba wisata antar desa, lokasi wisata antar desa se-Indonesia, dan kami laporkan pada Bapak PJ Gubernur bahwa Kabupaten Kupang ada satu desa di wilayah Kupang Barat yang memasuki 9 besar dari seluruh kabupaten atau desa di Indonesia yang tempat wisata yang terbaik, dalam waktu dekat mereka akan dipanggil untuk diberi penghargaan. Inilah kami
Bapak Ibu semua yang saya hormati, yang sementara dan terus berbenah di mewujudkan masyarakat yang maju, mandiri dan sejahtera pada saatnya nanti. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Pejabat Gubernur Nusa Tenggara Timur yang telah memilih Kabupaten Kupang sebagai tempat dilaksanakannya kegiatan rakor tindak percepatan penurunan stunting pada kesempatan yang baik ini. Inilah sebuah kepercayaan yang harus dan mesti ditindaklanjuti dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab. Harapannya kegiatan hari ini dapat berjalan lancar dan Bapak Ibu yang hadir pun bisa mengikuti kegiatan dengan baik tanpa adanya hambatan yang berarti. Jika ditemukan ada kekurangan maupun keterbatasan kami dalam penyambutan dan selama kegiatan ini berjalan, atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Kupang, izinkan saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Mohon kiranya agar semua kekurangan dan keterbatasan kami boleh ditinggalkan di ruangan ini. Biarlah semua cerita baik tentang Kabupaten Kupang yang dibawa pulang oleh Bapak Ibu ke daerah masing-masing. Kami juga tentunya berharap kiranya kegiatan hari ini akan mampu menghasilkan kajian yang komprehensif dan adaptif dalam percepatan penurunan stunting di Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya di Kabupaten Kupang yang kami cintai ini. Pak Gubernur, dalam suasana tegang seperti ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan pantun dalam penutupan penyampaian sambutan saya. Buah kelapa, buah pisang. Bila dimasak, jadilah kolak. Selamat datang undangan sekalian. Marilah beradu gagasan untuk bangun negeri. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan awal ini. Semua Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa memberkati setiap upaya baik untuk membangun negerinya, sehingga apa yang dapat kita sepakati pada hari ini adalah berkah bagi pembangunan di Nusa Tenggara Timur, khususnya untuk masyarakat Kabupaten Kupang yang sangat kita cintai. Terima kasih, salam untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salve, salam sejahtera dan kiranya Tuhan menyertai kita sekalian. Terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita simak bersama sambutan penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur sekaligus membuka secara resmi rapat koordinasi percepatan penurunan stunting di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang saya hormati pimpinan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, juga Forkopimda Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang saya hormati juga Bupati Kupang dan Forkopimda Kabupaten Kupang dan juga Ketua DPRD Kabupaten Kupang. Yang saya hormati pula pejabat wali kota Kupang dan para bupati dan pejabat bupati se-Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kepala BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Timur, pimpinan perangkat daerah lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kepala Bapenda, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Pelayan Penduduk dan Keluarga Berencana se-Provinsi Nusa Tenggara Timur. Para Ketua TPPS Kabupaten Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur, para pejabat sipil TNI dan Polri, organisasi mitra pembangunan terkait, segenap insan pers dan media, dan yang kita sayangi, ibu dan anak-anak yang juga hadir di sini, undangan dan hadirin yang saya hormati.
Salam. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sehat selalu bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas penyelenggaraannya kita semua dapat berkumpul untuk mengikuti rapat koordinasi penanganan stunting di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hadirin yang saya hormati, salah satu sasaran visi Indonesia Emas tahun 2045 adalah meningkatnya daya saing sumber daya manusia. Untuk mewujudkan hal ini, kita harus memulai sejak bayi itu berada di dalam kandungan atau 1000 hari pertama kehidupan. Masa ini lebih dikenal dengan sebutan Golden Age atau periode emas, dan pada periode ini sangat dibutuhkan asupan gizi yang memadai sehingga tidak akan terjadi kekurangan gizi atau stunting yang berdampak pada rendahnya kualitas sumber daya manusia di usia produktif. Perhatian pada ibu hamil harus mendapatkan perhatian lebih khusus lagi. Pemerintah pusat telah menetapkan target penurunan stunting pada tahun 2024 sebesar 14%. Tentunya capaian target tersebut harus didukung penuh oleh pemerintah daerah, termasuk pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saat ini pemerintah provinsi bersama seluruh pemerintah kabupaten kota terus berupaya keras untuk mempercepat penurunan stunting di provinsi tersebut. Berdasarkan laporan dari BPM Kabupaten Kota bahwa kondisi perkembangan stunting di NTT sejak tahun 2019 sampai 2023 terus terjadi penurunan yang cukup signifikan. Tahun 2019 itu adalah 30%, tahun 2020 24,2%, dan tahun 2021 20,9%, tahun 2022 17,7%, dan tahun 2023 15,2% atau 53.804 anak. Jadi rata penurunan stunting ini sebesar 3,4% selama 5 tahun terakhir. Hadirin yang saya hormati, data hasil pengukuran operasi timbang pada bulan Agustus 2023 memperlihatkan 3 fakta yang cukup menarik. Pertama, cakupan bayi balita yang ditimbang mencapai angka 98,6% atau 419.338 balita. Ini dari 425.820 sasaran bayi atau balita. Artinya masih terdapat 1,4%. Sekitar 6.000 ya, 6.022 bagi balita yang belum terpantau status gizinya. Ini memang perlu kita cermati apakah memang masuk kategori stunting atau kondisinya normal sehat. Yang kedua adalah sebagian besar kabupaten kota mengalami tren penurunan, kecuali di 2 kabupaten yang mengalami sedikit kenaikan, yaitu Kabupaten Sumba Barat, Hidaya, dan Sita. Yang berikutnya adalah 10 kabupaten telah mencapai cakupan 100% bagi balita ditimbang, sedangkan 12 kabupaten kota belum mencapai 100% bagi balita ditimbang. Kita harapkan agar semua kabupaten dari kota yang cakupan penimbangan belum 100%, agar pada periode timbang tahun mendatang dapat memastikan semua bayi dan balita dilakukan penimbangan dan juga pengukuran hingga 100%, sehingga status gizi anak dapat terpantau dengan baik.
dan dapat diberikan intervensi yang tepat tentunya. Selanjutnya ada beberapa hal penting yang perlu kita perhatikan bersama. Yang pertama adalah data anak stunting yang telah diidentifikasi harus diberi intervensi secara tepat sasaran dan tepat waktu melalui PMK lokal secara rutin. Upaya mencegah ibu hamil kekurangan energi kronis atau biotek ini dapat dipastikan asupan gizi yang cukup melalui PMP 90 hari secara rutin agar tidak melahirkan anak dengan berat badan lahir rendah ataupun yang stunting. Yang ketiga adalah tingkat kualitas pengukuran dengan menggunakan alat yang standar dan penguatan SDM tenaga kesehatan yang sudah tersedia. Yang keempat, upaya preventif yang kita lakukan harus difokuskan pada balita berat badan tidak naik 1 kali atau balita P. Data menunjukkan bahwa terdapat 102.534 anak tergolong balita T. Ini berdasarkan data triwulan 3 tahun 2023. Ada 5 kabupaten tertinggi, yaitu Kota Kupang 9.656 balita, Kabupaten Flores Timur 7.896 balita, Kabupaten TTS 7.474 balita, Kabupaten TTU 7.442 balita, dan Kabupaten Sika 6.653 balita. Upaya preventif mutlak kita lakukan karena balita ini akan memberikan kontribusi signifikan bagi peningkatan kasus stunting di NTT. Perlu dilakukan langkah strategis dan juga yang konkret sebagai upaya solusi bersama sebagai tindakan preventif ke depannya. Hadirin yang saya hormati, status gizi anak di Provinsi NTT masih dihadapkan dengan sejumlah permasalahan sekaligus tantangan yang harus ditangani bersama. Yang pertama adalah rendahnya pengetahuan keluarga tentang pola asuh anak dan pola konsumsi pangan, khususnya pola konsumsi pangan keluarga yang bergizi dengan memanfaatkan potensi sumber daya lokal. Dan juga yang kedua masih terbatasnya ketersediaan air bersih untuk konsumsi dan juga sanitasi yang belum layak. Yang ketiga adalah status kurang gizi kronis maupun stunting dalam waktu lama dan tidak tertangani secara medis. Dan juga jumlah anggota keluarga yang cukup tinggi mengakibatkan pemenuhan pangan bagi anak yang terabaikan. Selain itu juga persoalan administrasi kependudukan dan data kependudukan ini harus diperkuat sebagai persyaratan untuk mengakses berbagai skema jaminan sosial seperti PKH, KIS, KIP, BPJS, dan lain-lain. Perlu kolaborasi dan konvergensi yang produktif dengan berbagai pihak untuk bisa menghadapi masalah dan tantangan ini dan juga meningkatkan upaya terobosan. Harus ada terobosan. Tanpa terobosan sulit kita mewujudkan target kinerja ke depan. Demikian juga inovasi terhadap menghadapi masalah-masalah yang kita hadapi selama ini. Pada momen yang bermartabat ini, saya juga memberikan apresiasi kepada pemerintah kabupaten kota yang telah berupaya keras dan menunjukkan komitmen dalam upaya penurunan stunting. Penghargaan yang sama bagi seluruh elemen yang turut mengambil bagian dalam upaya penurunan stunting, termasuk juga lembaga mitra pembangunan yang berkontribusi mendukung pemerintah Provinsi NTT. Harapan ke depan agar praktek baik kerja kolaborasi ini harus terus kita kreasikan untuk menyelesaikan berbagai persoalan serius di provinsi ini.
Saya berharap bahwa rapat komisi hari ini mampu menemukan dan menyepakati langkah konkret dan solutif secara bersama sebagai upaya preventif ke depan, khususnya bagi penanganan balita tidak naik berat badan 1 kali atau balita pada masing-masing kabupaten kota. Kita harapkan kita dapat mewujudkan SDM yang unggul dan berdaya saing tinggi untuk NTT yang maju dan sejahtera. Hadirin yang saya hormati, demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang bermartabat ini. Akhirnya dengan memohon rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa dan dengan izin kita semua yang hadir, saya membuka secara resmi rapat koordinasi percepatan penurunan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa menyertai dan memberkati segala usaha, upaya, dan karya kita semuanya. Terima kasih. Salam. Salve. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sehat selalu. Sekian dan terima kasih pejabat Gubernur Nusa Tenggara Timur Alia Taala. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita ikuti bersama penyerahan bantuan dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur berupa ayam beku dan telur melalui tim penggerak PKK Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada 5 ibu hamil kurang energi kronik dan 5 anak stunting. Untuk itu pada perwakilan penerima disilakan menempati tempat yang telah ditentukan. Selanjutnya mohon berkenan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Nusa Tenggara Timur didampingi Ketua dan Wakil Ketua Tim Penggerak Kabupaten Kupang. Dilanjutkan dengan foto bersama. Masih ada 5 bayi penerima perwakilan, mohon izin kami memohon maaf.
tangan sekali untuk penyerahan ini. Mohon berkenan Ibu Ketua PKK Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ibu Ketua dan Wakil Ketua PKK Kabupaten Kupang kembali ke tempat semula. Selanjutnya, penyerahan bantuan dari Badan Pangan Nasional yang didistribusikan melalui kantor pos. Bantuan ditujukan kepada keluarga berisiko stunting di 22 kabupaten kota. Saat ini bantuan sudah masuk pada tahap ketiga penyaluran. Untuk itu, bantuan berupa telur dan daging beku akan diserahkan secara simbolis kepada 10 penerima dari Kabupaten Kupang. Mohon untuk 10 penerima sekaligus mengambil tempat di depan. Dan selanjutnya mohon berkenan Bapak Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur didampingi Bapak Bupati Kupang, Kepala Bapelibangda Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan PLT Kepala BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Timur berkenan menyerahkan kepada penerima bantuan. Bapak PJ Gubernur mohon berkenan tetap berada di tempat. Bapak Bupati, kita masih akan ikuti konsumsi tablet tambah darah secara simbolis diwakili oleh 5 anak SMP dan 5 anak SMK sebagai bentuk pencegahan stunting dari usia remaja dengan konsumsi tablet tambah darah secara teratur. Dalam hal ini oleh 10 anak SMK. Kami persilakan. Dilanjutkan dengan foto bersama.
Bapak Pejabat Gubernur mohon untuk tetap berada di tempat. Kita akan lanjutkan dengan penyerahan plakat dan piagam penghargaan kepada 10 kabupaten terbaik berdasarkan penilaian pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap kinerja pemerintah kabupaten kota dalam pelaksanaan 8 aksi konvergensi penurunan stunting di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang pertama, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Rotendao, Kabupaten Nangingeo, Kabupaten Malaka, Kabupaten Belu, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Kabupaten Manggarai Timur, dan Kabupaten Sabu Raijua. Dimohon kepada para bupati atau wakil bupati atau pejabat yang mewakili mengambil tempat di depan. Selanjutnya Kabupaten Rotendao. Disusul Kabupaten Nangingeo. Selanjutnya Kabupaten Malaka. Disusul Kabupaten Belu. Selanjutnya Kabupaten Manggarai, disusul Kabupaten Sumba Barat, dan selanjutnya Kabupaten Timur Tengah Selatan, disusul Kabupaten Manggarai Timur, dan yang terakhir Kabupaten Sabu Raijua. Penyerahan selesai. Bapak Pejabat Gubernur dan Bapak Ibu, kami mohon kembali ke tempat semula. Bapak Ibu, kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk penyerahan. Dan sekali lagi mohon berkenan Bapak Ibu kembali ke tempat semula. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati dan kami banggakan, selanjutnya mari kita ikuti bersama dialog aktif penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur bersama para bupati dan pejabat wali kota Kupang, pejabat bupati, dan dialog ini bertindak selaku moderator dipandu oleh Kepala Dinas Kesehatan, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kami persilakan. Terima kasih. Yang saya hormati Bapak PJ Gubernur, Bapak Aidias Salate. Yang saya hormati Bapak Bupati, Wakil Bupati, PJ Bupati, Wali Kota, Sekda, Forkopimda Kabupaten Kupang,
pimpinan OPD Provinsi, pimpinan OPD Kabupaten, pimpinan instansi vertikal BKKBN, dan tim TPPS Provinsi juga Kabupaten Kota, Ketua Pokja Stunting AKI AKB Provinsi NTT dan Kabupaten Kupang, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi NTT, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kupang dan Wakil Tim Penggerak PKK Kabupaten Kupang, insan pers, Bapak Ibu, Kepala Dinas, dan Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir pada pagi hari ini. Saya akan memandu kegiatan dialog. Salam, Salve, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat. Bapak dan Ibu, sebelum kita masuk ke dialog interaktif, saya memberikan beberapa informasi untuk Bapak Ibu sekalian, khususnya pimpinan daerah, kabupaten kota, seprovinsi Nusa Tenggara Timur. Tadi sudah disampaikan yang terhormat Bapak PJ Gubernur Nusa Tenggara Timur, stunting Nusa Tenggara Timur pada posisi sesuai FPPGBM Agustus 2023 15,2% atau tercatat anak-anak stunting 63.840 anak. Yang penting juga untuk diintervensi adalah balita P 102.534 dan baduta T 42.404 anak. Untuk 6 kabupaten yang sudah mencapai 1 digit di bulan timbang Agustus 2023 adalah Kabupaten Manggarai Timur 9%, Kabupaten Manggarai Barat 8,2%, Kabupaten Ngada 8,4%, Kabupaten Sumba Tengah 7,3%, Nagekeo 6,9% dan Ende 6,8%. Untuk intervensi spesifik 30%. Dengan penurunan mencapai 15,2, maka intervensi stunting baik sensitif 70% dan spesifik 30%, kita ditunjang dengan 1. Alat antropometri. Tercatat sampai dengan bulan November ada 436 puskesmas, jumlah posyandu 10.810 posyandu, dan jumlah antropometri 11.657, dan kondisi yang rusak 246, kondisi baik alat antropometri 11.411. Artinya semua anak yang ditimbang di Provinsi Nusa Tenggara Timur sudah menggunakan alat terstandar, alat antropometri. Juga dukungan dari tenaga kesehatan yang sudah dilatih supaya tidak menjadi tanda tanya. SDM kesehatan yang sudah dilatih untuk konseling ASI 747 tenaga kesehatan, dan tenaga yang dilatih untuk PMT 2.383, tenaga gizi yang mendukung 719, ditambah dengan para kader. Karena Bapak PJ Gubernur akan mengikuti paripurna pada jam 13, jadi saya akan membagi menjadi sesi 1, 2, dan 3 masing-masing 8 kabupaten, dan 6 kabupaten. Yang pertama Manggarai Barat, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, Sika, dan Floating. Saya persilakan dari yang pertama, kemudian akan masuk sesi kedua, Sumba Barat Daya, Sumba Barat, Sumba Tengah, Sumba Timur, Lembata, Saburejua, Rotendao, dan Alor. Sesi ketiga, Melaka, Belu, TTU, TTS, Kabupaten Kupa, dan Kota Kupang. Mohon untuk masing-masing yang akan mempresentasikan apakah OPD terkait atau Bupati, Wakil Bupati, PJ, silakan. Masing-masing 5 menit. Setelah itu diskusi dengan Bapak PJ
Gubernur NTT, dan yang terakhir saya akan membacakan rekomendasi. Terima kasih. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya, pertama kami menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Bupati karena pada saat yang sama beliau ada melaksanakan agenda yang tidak bisa ditinggalkan sehingga ditugaskan asisten pemerintahan daerah untuk mewakili beliau pada rapat koordinasi Rembuksan ini pada hari ini. Bapak Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur yang kami hormati, perlu kami laporkan bahwa kondisi terakhir stunting di Kabupaten Manggarai Barat setelah rakor tingkat provinsi di Rotendao, angka stunting Kabupaten Manggarai Barat berada pada 9%. Berada pada 9%. Kita tetap melaksanakan kegiatan seperti pada awal, bahwa dana desa dan bantuan-bantuan sosial lainnya tetap memberikan intervensi spesifik kepada seluruh balita stunting, sehingga perkembangan terakhir mengalami penurunan dari 9% ke 8,2%. Perlu kami informasikan bahwa pada bulan Agustus bayi secara keseluruhan tertimbang semua dengan menggunakan antropometri, sehingga dengan demikian alat penimbangan sangat akurat, sehingga dengan demikian angka yang digambarkan dalam laporan tadi menunjukkan angka real bahwa memang Kabupaten Manggarai Barat di bulan Agustus 2023 tertimbang secara keseluruhan. Dan perkembangan terakhir kami lakukan karena memang kami menyadari bahwa penurunannya belum signifikan, maka dirumuskan keputusan Bupati penurunan angka stunting dengan ditetapkan keputusan Bupati nomor 214 tahun 2003, yaitu penunjukan ayam bulat asuh anak stunting di tingkat Kabupaten Manggarai Barat yang melibatkan semua elemen, baik pelaku pariwisata, pengusaha, dan lain-lain, sehingga harapan kami di penimbangan yang akan datang mengalami penurunan signifikan pula, seperti di kondisi awal dari 15% ke 9%, karena penurunan dia sebelum rapat di Rote Manggarai Barat mengalami penurunan 1 digit, sehingga dengan demikian harapan kami dengan melibatkan semua elemen di beberapa waktu yang akan datang ini, kami tetap berharap bahwa penurunannya sangat signifikan, dan juga kami intervensi bayi balita yang tidak mengalami kenaikan berat badan. Demikian Bapak Pejabat Gubernur, kami kembalikan. Terima kasih. Terima kasih. Dari Manggarai, Bapak Wakil Bupati, saya lihat ada. Silakan. Terima kasih Pak Pejabat Gubernur, saya hormati Bapak Ibu sekalian. Dari angka statistik kita baca evaluasi stunting dan kinerja-kinerja yang berkaitan dengan percepatan ekonomi stunting di Kabupaten Manggarai beberapa tahun terakhir mengalami penurunan dan berkisar sekitar 3,1% setiap tahun. 2021
21,9%, 2022 menurun 19,4%, 2023 16,3%, perkiraan untuk 2024 10%, dan di 2026 diperkirakan menurun menjadi 9,4%. Semua ini terjadi karena intervensi spesifik dan sensitif yang semakin berproses. Berikut kerjasama di sektor pemerintah, bersama masyarakat, NGO, dan stakeholder lainnya semakin optimal. Selanjutnya, tingkat pengetahuan orang tua tentang pemenuhan gizi pada masa 1000 hari pertama kehidupan semakin meningkat sebagai impact positif dari kampanye sosialisasi penyuluhan yang dilakukan tenaga kesehatan, begitu keluarga berencana, kehadiran tim pendamping keluarga dan lain-lain. Di sana sini masih ditemukan persoalan tingkat respon masyarakat terhadap pendampingan oleh pemerintah, dan dari waktu ke waktu kita usahakan sedemikian rupa untuk meyakinkan masyarakat kita supaya rajin ke posyandu, rajin datang timbang, dan tentu pada saat itu mereka akan semakinnya bahwa pola hidup sehat adalah pertaruhan untuk menentukan bagaimana masa depan anak-anak mereka. Pak penjawat yang saya hormati, itu saja yang boleh kami sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih, selamat siang. Si Bapak Wakil Bupati Manggarai, berikutnya dari Manggarai Timur. Terima kasih. Yang saya hormati Bapak Penjabat Gubernur, izin saya Kepala Dinas Kesehatan menyampaikan data tentang stunting Manggarai Timur. Untuk Manggarai Timur, kami BPDBKM Agustus 2023 mencapai 9%, terjadi penurunan 0,6% dari penimbangan Februari 2023. Target untuk 2024 adalah 7%. Analisa dari EPPDBM Agustus 2023, dari stunting 9% tersebut, yang tertinggi adalah stunting lama sebanyak 1.852 anak, kemudian muncul stunting baru, lahir stunting baru 343, kemudian perubahan dari wasting menjadi stunting itu 68 anak, dan perpindahan penduduk 3 anak. Jadi dari analisa tersebut maka fokus intervensi untuk Manggarai Timur ke depan adalah diutamakan untuk intervensi kepada ibu hamil PET, karena kita hasil analisanya justru terbanyak itu muncul stunting baru yang lahir dari bumil PET. Ini menjadi masalah di spesifik adalah bumil PET-nya Manggarai Timur ini masih sangat tinggi. Dari laporan 2022, kami 19% bumil PET kami dari 5.600 ibu hamil. Nah, 2023 ini justru merangkak naik menjadi 20% di laporan terakhir. Jadi kerja berat kami justru di Dinas Kesehatan yaitu bagaimana caranya menangani bumil PET kami supaya stunting barunya jangan bertambah. Kemudian untuk sensitif yang masih menjadi masalah adalah cakupan air bersih. Untuk Manggarai Timur ini masih masalah sekali. Cakupan air bersih, kemudian jamban sehat dan rumah sehat.
Ini menjadi pekerjaan teman dari PUPR untuk menggenjot supaya capaian cakupan air bersih di desa meningkat. Kemudian strategi yang sudah kami lakukan berkolaborasi dengan NGO untuk pemberian intervensi makanan tambahan berbasis pangan lokal sudah kita lakukan di desa-desa dengan dana desa dan juga dana dari DAU. Kita siapkan dari dana DAU terutama untuk kelurahan-kelurahan, kemudian yang desa itu dari dana desa. Ini yang sudah kami lakukan. Kemudian beberapa permasalahan yang berkaitan dengan remaja di Manggarai Timur juga angka kelahiran remaja cukup tinggi. 2022 itu ada 350 remaja yang melahirkan. Untuk 2023 justru naik menjadi 420 laporan terakhir. Nah, ini yang menjadi beban kami juga karena para remaja yang melahirkan ini masuk kelompok risiko tinggi. Nah, kami bekerja sama antara Dinas Kesehatan dengan Dinas KB untuk kembali menggiatkan PKRR, Pusat Informasi Kesehatan Reproduksi Remaja, berkolaborasi dengan Dinas PPO, Dinas Kesehatan dan Dinas KB untuk edukasi para remaja terutama yang ada di sekolah-sekolah untuk menurunkan angka kelahiran remaja ini karena ini juga menjadi penyebab lahirnya stunting baru. Ini menjadi PR berat untuk Manggarai Timur ke depan. Kami berharap tahun 2024 permasalahan milkek dan kelahiran remaja ini kami bisa tekan lebih kuat lagi. Demikian laporan kami Bapak Pejabat Gubernur, terima kasih. Si Ibu Kadis, berikutnya dari Ngada, silakan. Terima kasih. Selamat pagi dan hormati Bapak Pejabat Gubernur NTT sekalian, menginformasikan bahwa yang saya menjadi Bapak Wakil Bupati berhubung kemarin kehabisan tiket pesawat full dan dari Solo maupun Inggris, dan memang tim surat tingkat kemarin banyak yang kembali melalui bandara ini. Jadi beliau saya sudah sampaikan lebih dulu. Yang pertama kami perlu sampaikan bahwa stunting jadi tidak berdiri sendiri, tapi harapan kita bahwa stunting juga bisa menjadi dengan kemiskinan maupun kemakmuran masyarakat yang ada di Kota Ngada dan NTT pada umumnya. Yang pertama kami perlu sampaikan bahwa tingkat kemiskinan kami di Ngada ini dari 2021 12,58% turun menjadi 11,93%. Kemudian usia harapan hidup di tahun 2021 sebesar 68,12 tahun, 2022 meningkat menjadi 68,40 tahun. Kemudian harapan lama sekolah di tahun 2022 sebesar 12,73 tahun dan rata lama sekolah sebesar 8,54 tahun. Pengeluaran real per kapita 8,9 juta kapita per tahun. Kemudian dari formulasi indeks pembangunan manusia Kabupaten Ngada di tahun 2021 sebesar 67,88 tahun, 2022 menjadi 68,26 tahun. Urutan kedua setelah Kota Kupang. Kemudian angka stunting tahun 2021 sebesar 11,7%, kemudian 2022 9,3% dan penimbangan Agustus 2023 menjadi 8,4%. Dan tingkat pengangguran terbuka 2021 2,99%, 2022 menjadi 2,81%. Kami perlu sampaikan bahwa untuk angka stunting terjadi penurunan, namun demikian kita perlu juga perhatikan jangan sampai penurunan karena memang jumlah balitanya kita yang sudah umurnya lewat dari 5 tahun dan ini juga terjadi di Ngada. Begitu juga anak yang atau ibu melahirkan anaknya stunting
Artinya kita memang belum optimal dalam memperhatikan baik dari calon pengantin, kemudian saat ibu hamil, sehingga jangan sampai ini juga ibu hamil ini menderita akhirnya anak yang lahir pun menjadi stunting. Begitu juga yang umur 2 sampai 2 tahun yang memang ini kondisi wasting meskipun belum sampai stunting, tapi ini perlu kita perhatikan karena ada juga kasus ini yang terjadi sehingga anak yang wasting akhirnya menjadi stunting. Nah, kejadian-kejadian ini saya yakin juga dialami oleh semua kabupaten yang ada di NTT. Kemudian dapat kami sampaikan juga kemarin berkaitan dengan bantuan-bantuan dari pemerintah pusat berkaitan dengan bantuan untuk daging ayam beku. Ini perlu kami sampaikan ke Pak Penjabat Gubernur karena bantuan daging ayam beku dan memang ini untuk keluarga miskin dan di dalamnya juga ada stunting. Ini saya kira kurang pas. Kenapa? Karena dianggap bahwa semua masyarakat kami yang ada di Ngada yang miskin itu punya kulkas, sehingga daging ayam beku itu ya daripada 2-3 hari basi itu akhirnya dimakan rame-rame dalam satu keluarga kali habis. Apakah tidak bisa kita juga memberdayakan, karena untuk ternak lokal juga banyak kaitan dengan ayam lokal ini, sehingga inilah yang harus kita minimalisir sehingga bantuan yang pemerintah pusat berikan itu benar-benar optimal untuk mengentaskan kemiskinan maupun untuk penurunan kecepatan angka stabil. Demikian yang kami sampaikan. Terima kasih. Kami kembalikan. Terima kasih Pak Kadis BP Litbang. Berikutnya dari Nadakeo. Tercatat di sini Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat. Silakan. Baik, terima kasih. Yang saya hormati Bapak Penjabat Gubernur, Bapak-Bapak Bupati, Bapak-Bapak Wakil Bupati, dan para sekda serta para asisten dari Kabupaten Kota NTT. Kami maaf karena Bapak Bupati berhalangan sehingga kami sebagai asisten 1 ditugaskan untuk mewakili kegiatan ini. Yang pertama, pemerintah dan masyarakat Nadakeo menyampaikan ucapan terima kasih banyak kepada Bapak Penjabat Gubernur dan seluruh jajarannya yang telah secara objektif memberikan penilaian terhadap hasil kerja keras kami di Nadakeo sehingga kami mendapat urutan 3 terbaik. Yang kedua, untuk kami dapatkan ini apa inovasi atau terobosan-terobosan yang kami lakukan yang juga menjadi seri pengalaman untuk saudara-saudara dari kabupaten-kabupaten lain kita saling memperkaya. Yang pertama, kami mulai dengan gerakan asuh anak stunting. Gerakan ini kami mulai dengan para pejabat kabupaten itu Bapak asuh 1. Kemudian pejabat di kecamatan itu Bapak asuh 2 dan desa dan tokoh masyarakat di desa itu Bapak asuh 3. 3 jenjang ini berkomunikasi secara intensif dan kami punya WA group. Setiap gejala atau temuan yang mengarah ke sana langsung diinformasikan sehingga kami menugaskan petugas dari dinas kesehatan untuk ke sana sehingga cepat teridentifikasi persoalannya dan juga cepat tindakan pemerintah. Yang kedua, kami sebut dengan inovasi jubah merah. Jumat remaja putih wajib minum tablet tambah darah. Ini untuk pencegahan pada tingkat hulu sehingga jangan sampai ada ibu yang kurang sehat. Kami mulai dari memberi perhatian yang intens terhadap remaja putri. Yang berikut, kami juga melakukan revitalisasi kepengurusan ini secara intensif di tingkat RT dan Dasa Wisma, terutama di tingkat RT Pak Bupati langsung melakukan upaya pergantian dari pejabat-pejabat lama yang sedikit gaptek diganti dengan para sarjana, minimal sarjana muda yang sedikit punya kemampuan untuk menggunakan HP Android, sehingga seluruh kejadian hari itu atau detik itu juga Pak Bupati bisa dapat karena RT ini adalah pemerintahan yang terdekat. Demikian juga Dasa Wisma yang juga ini yang mereka sangat profesional itu kemudian mengenai kawasan di desa.
HIMT. Kemudian gerakan Gakum Sehat. Gerakan Gakum Sehat ini kita lakukan di mana setiap hari ada 2 butir telur dan 1 gelas susu itu untuk anak-anak yang bermasalah, dan ini kami koordinasikan secara berjenjang mulai dari Bapak 1 sampai Bapak 3 bersama dengan tenaga kesehatan. Yang berikut adalah di sana Bapak Penjabat Gubernur, pesta ini menjadi satu kegemaran masyarakat. Tapi ada upaya-upaya konstruktif. Setiap pesta diwajibkan yang melakukan pesta dari satu piring disiapkan untuk alas kaki jarak terdekat. Kita maaf, jarak terdekat. Jadi yang hobi pesta, dia juga punya semacam perhatian dan tanggung jawab untuk anak-anak yang santri di jarak yang terdekat dari tempat pesta. Sehingga sebelum tamu bakar alas kaki sudah berjatuhnya dahulu kalau tidak. Kemudian kami juga lakukan penguatan edukasi bimbingan untuk anak-anak usia dini yang kami libatkan OMK, pemuda negeri, remaja dini, SMP, anak-anak SMA dan karang taruna. Kemudian kami juga libatkan tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh pemuda. Langkah-langkah inovatif yang kami ambil ini kemudian menghasilkan capaian prevalensi balita stunting 2023 di negeri ke 6,87, saya koreksi sedikit tadi benar. Ya, kalau kita berlaku 6,70 tadi saya sebut angka dasarnya karena 0,13 cukup signifikan. Untuk tahun 2022 8,42% dan tahun 2023 turun menjadi 6,89%, sehingga rata-rata penurunan itu 1,55%. Masalah yang kami hadapi singkat saja, kami masih kurang alat ukur antropometri, kemudian masih juga kurang bimbingan pranika, sehingga pengetahuan tentang kesehatan dan pencegahan stunting itu masih minim di kalangan muda, calon-calon pengantin baru. Mungkin itu saja Bapak Penjabat Gubernur, atas kesempatan yang diberikan saya dapat mengucapkan terima kasih. Selamat siang. Terima kasih Pak Asisten dari Nagiteo sudah menyampaikan beberapa hal inovasi sehingga penurunan mencapai 1 digit. Berikutnya dari ND, Bapak Bupati, silakan. Baik, terima kasih. Izinnya yang pertama, sebelum saya sampaikan, saya akan mohon maaf yang berikutnya dari Bapak Bupati dan Bapak Bupati, juga Bapak Koordinat Pendidikan, Pengendalian Penduduk dan KB, kemudian kesehatan. Semuanya tidak berkesempatan hadir dan hari ini punya kajian karena banyak kegiatan yang dilaksanakan hari ini, termasuk di dalamnya adalah konsultasi publik untuk penyelesaian RPD, karena kan penyelesaian PJMD akan berakhir di tahun 2024. Selanjutnya izinkan saya untuk menyampaikan 2 hal yang terkait dengan rapat koordinasi hari ini. Yang pertama, tren atau kecenderungan penurunan stunting di Kabupaten ND dari 2020 sampai dengan 2023. 2020 17,4%, kemudian menurun menjadi 14,3% di tahun 2021. Di tahun 2022 menurun lagi menjadi 8,9%. Dan hari ini di tahun 2023 menurun menjadi 6,8%, atau menurun sebesar 2,1%. Kemudian selanjutnya saya juga menyampaikan juga berkaitan dengan beberapa strategis yang dapat kami sampaikan dalam hal untuk
percepatan penurunan stunting ini. Yang pertama, adanya komitmen oleh para camat seluruhnya untuk percepatan penurunan stunting, AKI dan AKB, bukan hanya stunting tetapi sekaligus AKI dan AKB. Ini ada fakta integritas yang dibuat oleh seluruh camat dengan Pak Bupati. Kemudian yang kedua, adanya pendekatan atau intervensi gizi terpadu, intervensi spesifik dan intervensi sensitif. Ini kami lakukan secara masif di akar rumput, baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat desa. Yang ketiga, yaitu pendekatan keluarga risiko stunting. Saat ini terdapat 834 pendamping keluarga yang ada di Kabupaten Ende yang tersebar di 278 desa dan kelurahan. Terdiri dari bidan, kader tim penggerak PKK, dan kader KB. Mereka dijadikan sebagai pendamping keluarga yang terindikasi atau prevalensi stunting itu. Tim pendamping keluarga telah melaksanakan pendampingan kepada 1. Calon pengantin, ibu hamil, dan keluarga-keluarga yang memiliki anak di bawah 2 tahun. Itu semua didampingi oleh yang saya sebutkan tadi. Yang keempat, dilakukan pembinaan pranikah oleh KUA, kemudian oleh gereja khusus persiapan perkawinan. Itu kita dampingi juga yang berkaitan dengan stunting itu. Kemudian diterbitkan juga dengan sertifikat yang menyatakan bahwa calon pengantin telah memenuhi syarat untuk membentuk keluarga. Bagi calon pengantin yang belum memperoleh sertifikat tersebut, maka kepada yang bersangkutan dianjurkan untuk tidak boleh menikah dulu. Yang kelima, pendekatan multisektor dan multi pihak sesuai dengan peran dan fungsi atau tupoksi masing-masing. Itu kita libatkan semua. Yang keenam, secara regulasi lokal kami juga sudah menyiapkan regulasi sebagai payung hukum bagi semua stakeholder dalam pergerakan secara cepat untuk penurunan stunting itu. Yang pertama, Perbu nomor 2 tahun 2022 tentang kewenangan lokal berskala desa di Kabupaten Ende dalam percepatan penurunan stunting. Yang kedua, Peraturan Bupati Kabupaten Ende nomor 96 tahun 2022 tentang percepatan penurunan stunting AKI dan AKB di Kabupaten Ende. Yang ketiga, Surat Edaran Bupati nomor BO.440 garing DPMD garing titik 18 garing 131 garing 10 rom garing 2022 tentang
siaga kesehatan ibu dan anak. Ini ditujukan kepada seluruh camat Kabupaten ND. Yang berikut adalah surat keputusan untuk setiap kecamatan dalam membentuk tim percepatan di tingkat kecamatan. Tim percepatan penurunan stunting di tingkat kecamatan. Demikian pula untuk di tingkat desa. Setiap desa wajib menyusun keputusan desa tentang percepatan penurunan stunting. Ini beberapa strategi yang kami lakukan, dan syukur pada hari ini di 2023 kami bisa mencapai sampai dengan 6,8%. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Maaf, satu hal lagi yang saya sampaikan juga. Berkaitan dengan jumlah ibu hamil sampai dengan Oktober 2023 itu berjumlah 1.604 ibu hamil. Artinya apa? Artinya ada 1.604 balita yang akan menjadi calon stunting atau tidak stunting. Itu calon yang baru. Tapi kami sangat yakin bahwa dengan kerja keras dari semua stakeholder yang ada, maka kami bisa menurun stunting tersebut dari hari ini dari 6,8. Target kami di tahun 2024 akan menurun 5,6%. Sebenarnya target kami di dalam RPJMD itu di tahun 2024 adalah 6,8. Ternyata target tersebut hari ini dapat kami capai. Sehingga tahun 2024 kami coba untuk memberi target 5,6. Itu saja yang dapat saya sampaikan kepada Bapak penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur. Saya kembalikan. Terima kasih Pak. Yang berikutnya dari Sikda. Hadir PLH Sikda Pak Robert Kusrai. Silakan. Masing-masing 5 menit. Paling lama. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur beserta Ibu, yang kami hormati Bapak Bupati Kupang beserta seluruh pejabat Bupati Kupang, yang kami hormati Bapak Bupati, penjabat Bupati, Sekda, asisten atau pejabat yang mewakili Bupati, singkatnya semua forum rapat koordinasi yang kami hormati dan kami kasihi. Sebelumnya saya menyampaikan salam hangat dari Bapak Pejabat Bupati Sika dan sekaligus permohonan maaf beliau tidak bisa hadir hari ini karena ada agenda rapat paripurna DPRD dan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi sehingga beliau harus hadir. Sehingga kami ditugaskan untuk menghadiri kegiatan hari ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tren prevalensi stunting untuk Kabupaten Sika selama 5 tahun perlu kami laporkan. Dari tahun 2019 itu 25,1%. Kemudian di tahun 2020, periode Agustus 2020, dia turun menjadi 19,1%. Agustus 2021 turun lagi menjadi 18,2%. Kemudian periode Agustus 2022 turun menjadi 13,8%. Dan
Kami cukup kaget ketika di Agustus 2023 bahkan dia naik menjadi 15,3%. Walaupun pada periode bulan Februari sempat turun sampai dengan 13% saja, Februari 2023. Dan untuk 2022 dari balita yang ditimbang sebanyak 23.236 balita dari jumlah sasaran sebanyak 23.856, terdapat 3.174 balita stunting, sehingga dalam persentase 13,8%. Kemudian pada bulan Agustus 2023 dari balita yang ditimbang sebanyak 21.710 orang, dari sasaran berjumlah 22.204 orang, terdapat 3.327 balita stunting atau naik menjadi 15,3%. Artinya kalau kita lihat dari periode Agustus 2022 ke periode Agustus 2023 mengalami kenaikan 1,5%. Kenaikan ini tentu saja disebabkan oleh capaian kunjungan pulang Posyandu yang belum optimal. Kemudian masih kurangnya alat ukur standar antropometri. Memang saat ini baru sekitar 178 alatnya, sementara Posyandu ada 662 Posyandu. Kekurangan ini saat ini Dinas Kesehatan sementara mengadakan proses pengadaannya sementara dilakukan, dan mudah-mudahan tahun 2024 kebutuhan akan alat ini akan dipenuhi dalam tahun 2024. Yang ketiga, pola perilaku dan kesadaran masyarakat masih rendah terkait dengan pola asuh dan pola konsumsi makanan bergizi. Yang keempat, masih kurangnya kegiatan bimbingan perkawinan dengan muatan materi tentang pencegahan stunting bagi para calon-calon pasutri yang baru. Yang kelima, pelaksanaan BKB, Bina Keluarga Berencana, yang belum optimal di kecamatan. Itu ada 87 keluarga yang membutuhkan perhatian. Yang keenam, belum optimalnya edukasi dan pendampingan kesehatan bagi usia anak remaja. Dan tentu saja yang terakhir adalah koordinasi pelaksanaan tugas TPPS yang belum optimal. Bapak Gubernur dan seluruh peserta rapat yang kami hormati, di Kabupaten Singkah juga terdapat 24.594 keluarga berisiko. Angka pasangan usia subur dan calon pengantin berisiko itu masih terdapat 164. Proyeksi untuk ibu hamil 5.345 orang. Proyeksi ibu hamil nifas, ini berdasarkan data dari Dinas Kesehatan, itu ada 5.102. Jumlah balita 19.077 orang. Dan saat ini memang sudah ditetapkan TPK, tim pendamping keluarga, sebanyak 248 orang. Tentu saja jumlah ini tidak sebanding dengan jumlah yang harus dilakukan tindakan untuk pencegahan. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Singkah tentu saja tetap berkomitmen untuk bagaimana membangun koordinasi secara baik dengan semua pihak, lintas sektor maupun lintas agama, juga lintas budaya, agar penanganan terhadap stunting ini harus menjadi tanggung jawab bersama. Memang sebenarnya dari sebuah penelitian ternyata orang kawin itu tidak pakai rencana. Mohon maaf. Maksudnya izin Pak, orang yang sudah lewat 5 menit, jadi dipercepat. Tidak apa-apa, boleh ya, cepat. Terima kasih Bu. Jadi
penelitian mengatakan bahwa kami di Kabupaten Sika sekitar 90% anak-anak yang hendak menikah itu tidak melalui sebuah proses perencanaan. Sehingga dikhawatirkan kalau tidak melalui sebuah proses perencanaan, artinya mereka sembunyi-sembunyi. Ini yang barangkali perlu disentuh melalui sosialisasi dan edukasi. Karena tentu saja stunting itu setelah kita lihat di luar negeri kita tahu bahwa itu stunting. Ketika masih di dalam kandungan itu tidak pernah diperlukan. Nah, oleh karena itu tentu saja pemerintah juga harus berpikir untuk bagaimana supaya melakukan sosialisasi dan edukasi kepada semua masyarakat, terutama bagi kaum remaja. Mungkin saja mereka perlu persiapan secara baik untuk memasuki jenjang perkawinan. Mungkin ini saja, terima kasih, saya kembalikan. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Terima kasih Pak PLT Sekda. Jadi salah satu kabupaten yang mengalami kenaikan adalah Kabupaten Sika. Tadi sudah disampaikan beberapa hal yang menjadi masalah untuk menjadi perhatian. Tadi sudah ada 2 kabupaten yang menyampaikan tentang kelahiran yang tidak direncanakan. Nanti sebentar dari Sumba ada satu inovasi baik yang sudah terpilih nakesnya menjadi nakes teladan dengan judul Saya Nona Bukan Mama. Itu menurunkan secara sangat signifikan selama 3 tahun untuk remaja-remaja tidak mengalami kehamilan yang tidak direncanakan. Yang ke-8 yang terakhir dari Flow Team Bapak PJ Bupati Dr. Andus Doris Alexander, silahkan. Yes. Baik, terima kasih. Yang saya hormati Bapak Gubernur Jawa Timur, yang saya hormati Bapak Ibu beserta Sandi pada kesempatan hari ini. Izinkan saya untuk menyampaikan laporan percepatan penurunan stunting di Flores Timur. Namun sebelumnya kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Gubernur Jawa Timur atas penghargaan kinerja pelaksanaan 8 aksi konvergasi yang diterima oleh kami. Kami juga perlu menyampaikan informasi bahwa pada 6 Oktober yang lalu pemerintah Kabupaten Flores Timur menerima penghargaan pemberian makanan tambahan salah satu yang terbaik di Indonesia diberikan oleh Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia. Kondisi faktual stunting di Flores Timur mengalami penurunan saat ini 18,1%. Dan ada rasa syukur untuk capaian target pengukuran anak kami mencapai 99,38%. Upaya-upaya yang dilakukan adalah kita melibatkan semua pihak, semua komponen masyarakat untuk melaksanakan penurunan stunting, baik dari desa, aparat desa, masyarakat, BUMD, dan komponen masyarakat lainnya, termasuk dengan pengalokasian dana. Tahun 2022 kami mengalokasikan sekitar 25 miliar lebih. Tahun 2023 ini kami mengalokasikan 26 miliar lebih. Tersebar di berbagai bidang OPD sesuai dengan tugas dan tanggung jawab dalam konvergasi penurunan stunting, baik untuk dana desa, baik untuk rumah layak huni, baik untuk penanganan air bersih, baik untuk pangan lokal dan sebagainya. Upaya-upaya ini kita terus berkelanjutan dan akan menjadi perhatian dari pemerintah daerah Kabupaten Flores Timur dalam mencapai target penurunan secara optimal untuk masalah stunting itu sendiri. Ada praktek baik yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Flores Timur dalam upaya untuk penurunan stunting. Pemberian PMT Gerobak Cinta, pemberian makanan tambahan secara terfokus pada pemanfaatan bahan lokal bergizi. Ada juga inovasi Bapeda, Bapak Peduli Anak Stunting. Ada juga Kompas, Komunitas Peduli Anak Stunting. Ada juga Juli Gizi, Jumat Hari Gizi. Ada juga 1 OA, 1 anti, 1 orang tua ASI, 1 anak stunting. Itu diberikan tanggung jawab untuk bersama-sama dalam rangka penurunan stunting. Ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Saya juga menyampaikan penghargaan yang tertinggi atas penghargaan yang kami terima kepada seluruh masyarakat Flores Timur dan khususnya petugas kesehatan.
Kami berkomitmen, pemerintah daerah dan masyarakat berkomitmen untuk menurunkan stunting ke depan. Terima kasih Tuhan memberkati. Terima kasih Pak PJ Bupati. Sudah 8 kabupaten menyampaikan informasi tentang kegiatan yang dilakukan untuk menurunkan stunting, juga cerita inovasi yang sudah dilakukan sehingga ada kabupaten yang penurunan stuntingnya sangat signifikan. Berikutnya saya berikan kesempatan kepada yang terhormat Bapak PJ Gubernur. Terima kasih Kadis, para bupati dan wali kota dan juga pejabat kami dan pejabat kota yang saya hormati. Tadi kita sudah mendengar masukan dari berbagai kabupaten dari para pejabat wali kota minta izin karena harus paripurna. Jadi ada beberapa hal yang dapat kita catat terkait dengan percepatan penurunan angka stunting ini. Yang pertama, perlu langkah terobosan dan inovatif, tidak hanya menjadi rutinitas semata. Yang kedua, intervensi spesifik dan tepat sasaran. Yang ketiga, menentukan sasaran yang tepat. Dalam hal ini, remaja, ibu hamil, dan juga anak stunting, berbagai stunting. Tapi kita sudah melihat bagaimana pemberian pil darah kepada remaja dan juga pemberian makanan tambahan kepada ibu hamil dan juga kepada anak-anak. Langkah-langkah yang dapat diambil yang dapat disesuaikan dengan seluruh kabupaten kota. Di antaranya adalah gerakan anak asuh ataupun orang tua asuh. Tadi sudah ada contoh yang cukup baik dari beberapa daerah. Yang berikutnya adalah cakupan air bersih. Selain itu juga ada yang menarik gerakan dapur sehat, 2 butir telur dan 1 gelas susu. Dan yang tak kalah penting adalah monitoring. Monitoring ini adalah dapat dilakukan dengan tingkat keaktifan posyandu. Saya mendapat data masih rendahnya peran aktif posyandu di beberapa daerah, ada yang di bawah 50%. Jika satu posyandu pasif, ada belasan atau mungkin puluhan anak yang akan tidak terpantau kesehatannya. Kemudian juga memberikan perhatian khusus kepada daerah-daerah tertentu yang masih tinggi persentase stunting. Kalau tadi kita melihat Kabupaten Sika dan Sumba Barat Daya yang naik masing-masing 7,6% dan 1,6%. Dan juga bagi kabupaten lain tolong dipantau wilayah mana yang masih tinggi persentasenya sehingga dapat diberikan perhatian khusus. Yang berikutnya adalah optimalisasi anggaran yang ada, baik itu melalui DAU, dana desa ataupun DAUK, sehingga akan didapatkan suatu penanganan yang terpadu untuk mengatasi masalah stunting ini. Tadi pada pembukaan saya sudah menyampaikan bahwa pemerintah pusat telah menetapkan target penurunan stunting pada tahun 2020 sebesar 14%. Tentunya target ini merupakan tantangan bagi kita semua. Jadi target ini SSBI atau PPPGDM ya. Jadi kita sudah berada di 15,2. Tentunya dengan upaya dan juga kerja keras kita semua diharapkan tahun 2024 kita dapat mencapai target nasional. Kemudian juga memperhatikan jadwal pengecekan ataupun monitoring ibu hamil dan pengukuran anak stunting.
Jadi diharapkan ibu hamil dapat termonitor berat badannya dan juga kesehatannya secara umum. Selain itu juga khusus bagi balita stunting kita dapat memberikan perhatian yang khusus. Saya harapkan semua kabupaten kota cakupan penimbangannya dapat mencapai 100%. Ini untuk memastikan agar semua anak bayi atau balita juga dapat diukur 100% sehingga status gizi mereka akan terpantau dan dapat dilakukan intervensi yang tepat dan cepat jika ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Kemudian yang terakhir adalah mengenai data. Kita harapkan semua kabupaten kota dapat memberikan data yang cermat, diukur secara cermat, by name, by address, ya, sehingga kita tahu persis langkah-langkah yang dapat diambil untuk menangani stunting ini. Satu catatan khusus adalah pencegahan ibu hamil kekurangan energi kronis. Ini harus dipastikan asupan gizi melalui pemberian makanan tambahan selama 90 hari untuk menghindari lahirnya anak dengan berat badan lahir rendah atau BBHL. Jadi kita harapkan prevalensi stunting terjadi dapat menurun dan juga target nasional pada tahun 2024 dapat tercapai. Dalam kesempatan ini juga izinkan saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bupati Kupang dan seluruh jajaran yang telah menjadi tuan rumah untuk rapat koordinasi ini. Kita harapkan rapat koordinasi ini dapat dilakukan secara rutin, Alfon, sehingga kita dapat secara rutin memantau pergerakan baik itu penurunan ataupun kenaikan angka stunting yang ada di provinsi NTB. Saya mohon maaf tidak dapat lanjut dengan acara yang berikutnya karena harus ada penghubungan paripurna dengan Dewan, dan saya harapkan dalam forum ini kita bisa bertukar pikiran. Tadi catatan yang saya sampaikan adalah merupakan adopsi apa yang Bapak Ibu sampaikan di dalam forum ini. Jadi kami harapkan tentunya kita semua dapat saling bertukar pikiran dan berkoordinasi dengan baik, khususnya dengan instansi terkait di provinsi. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran, atas waktu dan juga masukan maupun tanggapan yang telah diberikan. Dan saya mohon izin bisa melanjutkan untuk acara kegiatan selanjutnya. Terima kasih. Salam. Salve. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sehat selalu bagi kita semua. Terima kasih. Terima kasih untuk Bapak PJ Gubernur yang sudah memberikan arahan. Kita masih ada sesi kedua dan ketiga, 8 kabupaten dan 6 kabupaten berikutnya, di mana karena Bapak PJ akan mengikuti rapat paripurna. Tapi untuk diketahui Bapak PJ, tahun ini tenaga kesehatan di Provinsi Nusa Tenggara Timur ada 6 tenaga kesehatan yang mendapatkan penghargaan secara nasional dan 1 bupati, Bapak Bupati Biru. Untuk 5 tenaga kesehatan ini mendapatkan apresiasi di akhir November sampai awal Desember. Itu dari Sumba Tengah, TPU, Nagekeo, TPU ada 3, Nagekeo, dan Sumba Tengah. Mereka kemarin Pak PJ sudah menandatangani rekomendasi untuk mereka diberikan apresiasi ke Turki.
kita memberikan apresiasi kepada 5 tenaga kesehatan, 1 orang dokter tenaga kesehatan yang ke-6 akan menjadi pendamping haji di tahun 2024 karena muslim. Kalau yang 5 ini Kristen diberikan apresiasi ke Turki. Dan seizin Bapak PJ, saya ingin menginformasikan bahwa dari 22 kabupaten kota yang mengikuti lomba ini hanya 4 kabupaten. Dan yang terpilih 6 tenaga kesehatan. Semoga tahun depan dari laporan pimpinan daerah tadi atau yang mewakili 22 kabupaten kota bisa diikut sertakan pada lomba tenaga kesehatan. Terima kasih. Terima kasih Bapak PJ untuk arahannya kepada Bapak Ibu pimpinan daerah juga OPD terkait. Kita akan melanjutkan di sesi kedua. Terima kasih Pak. Mohon izin sebelum Bapak PJ Gubernur meninggalkan tempat ini, kita akan ada dalam sesi foto bersama. Mohon berkenan Bapak PJ Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bapak Bupati. Izin Bapak PJ, mohon izin membelakangi Bapak Ibu pimpinan daerah dan OPD terkait juga berdiri untuk diambil foto dari panggung depan. Mohon berkenan Forkopimda Bapak Ketua DPRD Kabupaten Kupang juga mengambil tempat di depan. Bersama. Bapak PLT Singka, para Bupati, PJ Bupati, PJ Wakil Bupati, dan juga pejabat yang mewakili. Mohon berkenan untuk berdiri pada sesi foto bersama. Sekali lagi Bapak Ibu pimpinan perangkat daerah se-Provinsi Nusa Tenggara Timur dimohon untuk semua berdiri. Terima kasih, sesi foto selesai. Bapak Ibu kita berikan tepuk tangan sekali lagi dan terima kasih pada Bapak PJ Gubernur Nusa Tenggara Timur berkenan hadir di tempat ini.